Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Riza Arlini dengan NIM 21411040218 dari kelas 3 PAIA izin menjawab soal-soal UAS yang diberikan oleh Bapak dosen pada mata kuliah Sumber Belajar PAI berbasis multimedia. Menjawab dari soal nomor 1 ya. Di nomor 1 ini saya memilih pilihan pertama yaitu LKPD. Untuk saya jelaskan bagaimana saya akan menerapkannya sebagai sumber belajar PAI. Baik, LKPD ini kan merupakan singkatan dari lembar kerja peserta didik. Nah, dengan adanya LKPD ini sebagai media pembelajaran, itu tuh akan membantu dan mempermudah selama proses belajar mengajar dan juga dapat meningkatkan kreativitas dan prestasi peserta didik. Nah, selain itu, LKPD juga dapat membantu guru dalam memantau seberapa besar sih peserta didik dalam menangkap atau memahami materi pembelajaran yang telah diberikan oleh guru. Pilihan kedua yaitu saya memilih WordPress. Untuk saya jelaskan bagaimana saya akan menerapkannya sebagai sumber belajar PAI. Baik, WordPress ini kan merupakan rangkuman materi pembelajaran yang dibuat oleh guru untuk diberikan kepada peserta didik. Nah, dengan adanya WordPress ini tuh dapat memudahkan guru dalam memberikan rangkuman materi pembelajaran kepada peserta didik. Selain itu, dengan melalui WordPress ini juga dapat memudahkan peserta didik dalam mengakses materi pembelajaran, karena dengan adanya WordPress, peserta didik dapat mengakses materi pembelajaran itu bebas kapan saja dan di mana saja itu bisa diakses tanpa mengenal waktu. Cara menggunakannya gampang ya. Misalkan saya membuat WordPress yang di dalamnya terdapat materi-materi pembelajaran, lalu saya salin link WordPress tersebut, saya bagikan kepada peserta didik. Nah, melalui link tersebut, peserta didik dapat mengakses materi-materi yang sudah saya rangkum tadi. Baik, selanjutnya menjawab soal nomor 2 yaitu mengenai flowcard multimedia interaktif. Ini merupakan flowcard multimedia interaktif yang telah saya buat. Penjelasan flowcardnya itu yang pertama, peserta didik bisa memilih mulai. Lalu selanjutnya ada tampilan menu dengan 2 pilihan, yaitu pilihan pertama ada menu materi dan pilihan kedua ada menu soal-soal. Selanjutnya, apabila peserta didik ingin memilih pilihan menu pertama yaitu menu materi, maka akan menampilkan halaman materi-materi pembelajaran. Nah, selanjutnya apabila ingin menutup halaman, maka multimedia interaktif akan tertutup dan selesai. Apabila peserta didik tidak ingin menutup dan ingin melihat menu pertama lagi atau menu yang lain, maka akan kembali ke proses pilihan menu lagi. Nah, selanjutnya apabila peserta didik ingin memilih pilihan menu kedua, yaitu menu latihan soal-soal, maka akan menampilkan halaman latihan soal-soal peserta didik. Nah, selanjutnya apabila peserta didik ingin menutup halaman, maka multimedia interaktif akan tertutup dan selesai. Apabila peserta didik tidak ingin menutup dan ingin melihat menu kedua lagi atau menu yang lain, maka akan kembali ke proses pilihan menu. Di soal nomor 3 ini disuruh menjelaskan aplikasi berbasis Android yang dapat digunakan sebagai sumber belajar PAI. Aplikasi yang pertama, saya mengambil aplikasi YouTube. Siapa sih yang nggak kenal YouTube ya di zaman sekarang ini, apalagi sekarang itu sudah zaman milenial. Bahkan sekarang balita pun sudah diberikan tontonan-tontonan yang ada di YouTube. Nah, ternyata dengan aplikasi YouTube itu kita tidak hanya bisa menonton film, tidak cuma bisa mendengarkan musik, menonton kartun dan lain sebagainya. Tetapi lewat aplikasi YouTube itu bisa dijadikan media pembelajaran. Misalnya kita ingin tahu tata cara sholat, berarti kan kita harus tahu apa aja syarat-syarat sholat, terus rukun-rukun sholat, lalu hal yang membatalkan sholat, dan lain-lain sebagainya. Nah, itu caranya gampang. Kita tinggal masuk ke kolom pencarian, kita search tata cara melaksanakan sholat. Itu tuh nanti sudah muncul banyak sekali
saya memberikan materi-materi tentang sholat. Bahkan tidak sedikit yang sekaligus memberikan contoh dalam pelaksanaan sholatnya. Misalkan contoh lain seperti guru memberikan materi kepada peserta didik lewat aplikasi YouTube. Nah, caranya guru itu nanti membuat video, guru sedang menyampaikan materi pembelajaran, lalu video tersebut di-upload ke YouTube. Nah, nanti kan itu akan muncul link tersebut dibagikan kepada peserta didik untuk ditonton sebagai materi pembelajaran yang telah diberikan oleh guru. Namun di semua hal pastikan ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Untuk kelebihan dari aplikasi YouTube ini sebagai media pembelajaran yaitu memberikan kemudahan bagi guru dan juga peserta didik dalam melakukan proses pembelajaran tanpa harus tatap muka. Nah, selain itu juga konten pembelajarannya atau materi-materi yang telah disampaikan oleh guru kepada peserta didik itu dapat diakses secara berulang kali dan juga di mana saja dan kapan saja peserta didik mau mengaksesnya dan mau mempelajari materi-materi yang telah disampaikan oleh gurunya. Untuk kekurangannya sendiri itu biasanya terkait mengenai jaringan yang tidak stabil. Itu berakibat akan membuat video yang ada di YouTube itu tidak terlihat dengan jelas atau buram. Nah, selain itu juga apabila video pembelajaran yang terdapat di YouTube itu tidak menarik minat peserta didik, itu akan membuat peserta didik cepat bosan. Nah, alangkah baiknya jika ingin membuat video pembelajaran atau materi-materi pembelajaran melalui aplikasi YouTube, itu sebaiknya video tersebut dibuat semenarik mungkin agar peserta didik itu tertarik dan ingin mempelajari materi tersebut. Aplikasi yang kedua yaitu saya memilih Al-Quran Indonesia atau yang biasa disebut dengan Al-Quran Digital. Nah, aplikasi ini tuh cocok digunakan dalam pembelajaran Al-Quran hadis karena di dalam aplikasi ini tuh sudah lengkap 30 juz beserta terjemahannya menggunakan bahasa Indonesia. Selain itu, di dalam aplikasi ini juga memuat fitur murotal yang dapat kita dengarkan agar kita membaca Al-Quran itu baik dan juga benar. Nah, selain itu juga terdapat tajwid berwarna untuk membantu peserta didik membedakan dan menghafal macam-macam tajwid atau hukum bacaan yang terdapat di dalam Al-Quran. Kelebihan dari aplikasi Al-Quran Indonesia ini yaitu membantu peserta didik dalam proses pembelajaran dan juga membantu peserta didik dalam membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Selain itu membantu peserta didik dalam mengetahui hukum-hukum bacaan atau hukum tajwid yang ada di dalam Al-Quran. Selain itu kelebihan dari Al-Quran Indonesia ini, aplikasi ini bisa diakses secara offline. Jadi kita bisa menggunakannya di mana aja dan kapan aja kita mau mengaksesnya. Untuk kekurangan dari aplikasi Al-Quran Indonesia atau Al-Quran Digital ini, yaitu ditakutkan di dalam aplikasi Al-Quran Digital ini masih ada kekeliruan atau kesalahan dalam pembuatannya karena masih ada banyak aplikasi Al-Quran Digital yang belum melalui proses pentasihan. Aplikasi yang ketiga yaitu saya memilih aplikasi tuntunan sholat. Aplikasi ini cocok diterapkan dalam pembelajaran fikih karena di dalamnya terdapat bacaan sholat wajib maupun bacaan sholat sunnah yang disertai gambar atau ilustrasi sebagai penjelasnya. Selain itu, di dalam aplikasi ini juga terdapat materi seperti syarat sah sholat, syarat wajib sholat, lalu hal-hal yang membatalkan sholat, bagaimana tata cara kita melaksanakan sholat dengan benar, doa setelah sholat, doa wirid setelah sholat, dan lain-lain sebagainya. Dalam penggunaan aplikasi ini dapat menarik minat peserta didik untuk
belajar mengenai sholat, karena di dalam aplikasi ini banyak terdapat ilustrasi maupun gambar yang menarik untuk peserta didik pelajari. Untuk kelebihan dari aplikasi tuntunan sholat ini yaitu dapat memudahkan peserta didik dalam mempelajari materi sholat, yaitu sholat wajib maupun sholat sunnah secara lengkap. Dan juga aplikasi ini tuh bisa diakses secara offline dan juga gratis. Untuk kekurangannya sendiri yaitu di dalam aplikasi ini gambar atau ilustrasinya itu tidak berwarna. Sekian dari saya, apabila ada salah saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.